tapi kita nggak yakin bahwa ayat ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, sangat berpengaruh dalam memperbaiki jiwa kita, bahkan mungkin perilaku kita, karena kita tidak yakin ayat ini. Udah usah, sampai nyenangan nanti dulu. Oleh karenanya ibu bapak rahimakumullah, sangat perlunya ibu bapak nanti baca sampai selesai. Baca sampai selesai. Saya hanya ngasih pendahuluan. Ini kalau nasinya sudah lengkap, saya sudah cukup gitu ya. Biasanya kan kalau wali muhan begitu ya Ustaz ya. Udah selesai. Ya, terima kasih. Udah semuanya terima? Belum? Belum ya. Terus dulu. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kunyahnya namanya Abul Mundir. Abul Mundir, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ini perlu kita pahami ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Abul Mundir pada hadis ini, itu Ubay bin Ka'ab itu belum punya istri, tapi sudah disebut oleh Rasulullah, ya Abul Mundir. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah, yakni mengetahui masa yang akan datang. Belum menikah saja sudah disebut nama anaknya yang pertama Mundir namanya. Ini namanya mukjizat yang hanya dimiliki oleh para nabi. Di antaranya sudah disebutkan ya Abul Mundir. Bapaknya Mundir. Pada saat disebutkan ini, Ubay itu usianya belum menikah, masih usia belia, remaja, dan bertanya kepada Abul Mundir Rasulullah ini, wahai Abul Mundir, tahukah kamu ayat mana yang paling agung? Kata Rasulullah. Kata Abul Mundir, kata Ubay bin Ka'ab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini menunjukkan seorang murid, seorang santri merasa bahwa takzimnya kepada guru tinggi. Walaupun dia tahu, dia tidak mau menjawab lebih dulu. Pantas kayak Ustadz Munim ini gak jawab dulu. Itu karena takzim sama gurunya luar biasa. Ditanya yang kedua, ya Abul Mundir, ayat apa yang paling agung dari Al-Quran ini? Ditanya sampai 3 kali, jawabnya Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Tapi tetap ditanya lagi, dipaksa oleh Rasulullah untuk menjawab. Lalu Abul Mundir menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya Abul Mundir. Ditepuk, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran buat kita. Ketika kita mengajar kepada anak-anak, kita boleh mengulangi pertanyaan. Makanya kalau satu pertanyaan ini dijawab oleh si A, sudah dijawab, ulangi lagi dijawab oleh si B, si C, itu untuk menekankan pertanyaan. Walaupun sudah dijawab sama si A sudah benar, barangkali ada murid yang lain mau menjawab yang
yang sama atau yang lain, perbedaan jawaban. Ini namanya pengembangan kompetensi siswanya supaya berkembang. Nah, ini contoh dari Rasulullah SAW ketika bertanya, walaupun Rasulullah itu lebih tahu. Kemudian setelah dijawab oleh Abul Mundir, Ubay bin Ka'ab sudah menjawab, lalu ditunjukkan di dadanya. Tangannya Rasulullah ditempelkan ke dada Abul Mundir. Itu kalau bahasa Tegalnya itu disumuki. Sumuki. Kalau bahasa pendidikannya itu namanya diberikan reward. Reward. Hadiah itu cukup dipegang, didoakan, itu jauh lebih manjur dibandingkan kita memberikan hadiah berupa uang, makanan, sepeda, motor. Jauh lebih lebih anak itu semangat, termotivasi dalam bentuk doa seperti contohnya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan apa? Didoakan oleh Rasulullah keberkahan ilmu di dalam dadanya Abul Mundir. Makanya ketika ada anak kita yang menjawab, walaupun jawabannya itu sedikit benarnya, banyak salahnya, maka kita wajibnya itu tetap mendoakan. Atau mungkin salah, banyak salah, tapi tetap didoakan. Tidak boleh mengatakan, udah nemu kayak gitu orang bisa jawab, nggak usah. Tetap didoakan kebaikan dengan doa apa ya? Hadanallah atau hadakallah. Semoga Allah memberikan petunjuk. Ya, kalau jawabannya benar, barakallah. Jadi kalau jawabannya salah, diberikan doa hadakallah, hadakumullah. Diberikan semoga Allah memberikan petunjuk. Mungkin otaknya, pikirannya, hatinya belum dibuka oleh Allah. Tapi kita mendoakan sambil ditempelkan ke dada atau ke pundak. Kalau Rasulullah itu menempelkan ke dada, nah, ditempelkan. Khusus ya, yang laki-laki ke laki-laki, yang perempuan ke perempuan ya. Jangan kata Ustaz mau tadi nggak? Apalagi kepada anak sendiri, anak kandung. Doa itu jauh lebih manjur dibandingkan hadiah yang nyata kayak tadi. Doa itu. Maka kita belajar dari hadis yang pertama ini, ketika Rasulullah SAW bertanya tentang ayat yang paling mulia dari sekian ayat itu adalah ayat kursi. Maka kita belajar bagaimana Rasulullah bertanya, bagaimana Rasulullah memberikan hadiah, bagaimana Rasulullah mendoakan, banyak sekali. Oleh karenanya, karena sudah lengkap ya? Sudah lengkap. Masih ada lagi yang mau keluar? Apa sih goreng petani ngarang? Masih nyemak jadi. Mau dicocos. Ibu bapak rahimani rahimakumullah, ini sebagai pendahuluan. Lengkap isinya dibaca sendiri kan tadi ya. Lengkap isinya dibaca sendiri. Saya hanya membacakan satu hadis kaitannya dengan pendahuluan tentang ayat kursi. Dan tentunya kisah-kisah yang menarik tentang ayat kursi ibu bapak bisa baca di makalah yang saya kirimkan. Salah satunya di antara kisah yang perlu saya sampaikan, kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjadi bendaharanya umat Islam pada saat Rasulullah SAW memimpin negara. Ketika itu Abu Hurairah di malam hari ketika sholat tahajud di tempat beliau bekerja menjaga Baitul Mal, ada orang masuk padahal pintunya sudah ditutup, jendelanya sudah dikunci semua.
semuanya sudah dirapat, tapi ternyata masih ada orang yang masuk ke tempat itu mau mencuri. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu bangkit menangkap pencuri itu dan ketangkap. Lalu pencuri ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, pencurinya nangis brebes. Mripatnya menampakkan kesedihan supaya ada belas kasihan dari Abu Hurairah sambil mewek-mewek. Bahasa Indonesia mewek apa tuh? Nangis. Oh ya, termehek-mehek. Termehek-mehek sambil menikmati. Sambil termehek-mehek, mulutnya berbicara, "Ya Abu Hurairah, kasihanilah aku, keluargaku tidak makan hari ini." Siapa orang yang kira-kira nggak kasihan ya mendengarkan ucapan seperti itu? Anakku kelaparan, istriku belum makan dan sebagainya. Terus dengan lengekan yang terus berucap, tentu kita saja mendengarkan ucapan itu, wislah, oke, mana kan itu ya. Maka Abu Hurairah pun melepaskan pencuri itu dan bahkan diberikan uang, diberikan sangu, diberikan gandum, bahasa sekarang ya, berasnya dikasihkan, uang untuk beli lauk dikasihkan. Emang temen ya, anak wong maling teka maning jero omah, ya malah dimei. Mangkene nang kebuki dobong maning. Padahal wis ampun ya, ampun. Lalu pagi harinya bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, tadi malam kedatangan tamu yang tidak diundang." Diceritakan seperti itu. Apa kata Rasulullah? "Kamu dibohongi." Oh Allah. Kata Rasulullah, "Kamu dibohongi." Bahasa Rasulullah cuma seperti itu. Nanti malam datang lagi. Rasulullah hanya bilang, "Kamu dibohongi, nanti malam datang lagi." Dan karena Abu Hurairah percaya, yakin ucapannya Rasulullah, malam hari itu wis bakjane kopine mau biasane sak gelas disiapna sak drigen. Bahasane mama itu ya, bahasa kitanya itu ya. Supaya nggak ngantuk, nggak tidur, supaya malam ini karena Rasulullah memberitahu ke malingnya teka maning. Wis kowe melek bakjane kepriben kowe aja nanti ngantuk. Dan betul malingnya datang lagi, kemudian mau mengambil barang, ditangkap lagi seperti malam pertama, mewek lagi seperti malam pertama. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, "Kamu itu pembohong." Terus diulang, bahkan sampai mengucapkan apa? "Demi Allah, demi Allah, keluargaku kelaparan." Iya, orang yang sama. Sampai grentes Abu Hurairah dan malingnya pun dilepaskan, lalu diberi uang dan sebagainya. Padahal wis grentes, wis mempertahankan bahwa orang ini datang pasti berbohong, itu sudah dipertahankan. Paginya lapor kepada Rasulullah dan menyampaikan lagi. Sampaikan ceritanya, apa kata Rasulullah? "Dia berbohong. Dia nanti malam datang lagi." Wis, wah, udah dibohongi 2 kali, kira-kira gimana, Bu? Kapok. Wis dibohongi sepisah kan ya, mesti anak-anak percaya nih ya. Tapi wis dibodohi ping loro ya, kayak ngene wis gremete kan wis kepriben lah. Malam datang lagi. Dan Abu Hurairah mempertahankan bahwa orang ini pembohong. Terus mengucapkan, "Demi Allah ya kamu bohong." Lalu akhirnya orang ini bilang, "Wahai Abu Hurairah, lepaskan aku. Kalau engkau mau lepaskan aku, akan aku ajari supaya engkau tidak kecurian." Apa?
Pelajaran apa? Bacalah ayat kursi sebelum tidur. Maka karena diajari ayat kursi, maka Abu Hurairah melepaskan malingnya. Tidak jadi dibawa ke Rasulullah. Pagi-pagi lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malingnya saya lepas, bisa telepon? Dilepas. Kata Abu Hurairah, karena dia ngajari aku ayat kursi. Berarti betapa agungnya ayat kursi, sampai setan aja yang nyuri itu dilepas. Kata Rasulullah, Shadaqal kadzdzab. Benar apa yang diucapkan, walaupun yang mengucapkan adalah orang yang paling banyak bohongnya. Artinya ayat kursi ini setan saja ngerti manfaatnya. Maka jangan sampai kita ini duduk setan orang ngerti manfaatnya. Saya tidak mengatakan dengan saya enggak. Saya hanya mengatakan jangan sampai kita ini bukan setan tapi nggak ngerti manfaatnya ayat kursi. Wong ayat kursi itu saja setan tahu manfaat betapa agungnya ayat kursi itu, sehingga dia bisa menjaga harta benda yang ada di rumah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini betapa manfaatnya ayat kursi yang begitu agung. Tentunya masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan keagungan ayat kursi. Maka biasakan ibu bapak sebelum tidur, habis sholat, pagi dan petang, kapan mau keluar rumah, mau bepergian, sering membaca ayat kursi. Karena sudah hafal, nggak perlulah sekarang menghafal, wis dibaca. Toh nggak sampai 5 menit, 1 menit pun juga selesai. Itu akan menjaga antum, menjaga motor, menjaga harta antum yang ditinggal, menjaga jiwa antum. Antum naik motor, baca ayat kursi sebelum berangkat sekolah. Antum tinggalkan motor, tapi jangan tinggalkan motor mentang-mentang sudah baca ayat kursi lalu kuncinya adalah motor. Kita arane. Tapi baca ayat kursi udah, tapi tetap hilang. Ya duduk salah ayat kursi oh. Terus anak motornya dari kunci. Saya tidak nyindir yang biasa tinggalkan kunci ya tapi ada. Oh enggak. Iya, tetap saja usaha lahir itu harus tetap dilakukan. Usaha batin dia, usaha lahir juga. Iya. Kedua wis maca ayat kursi lawangi dibuka. Ya, jangan seperti itu ya tutup. Ketika nutup baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tambahin dikit ya. Ini gelas ya. Baik ada isinya maupun tidak ada isinya. Kalau antum mau tidur, kalau gelas ini dibiarkan terbuka, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Dalam bentuk apa? Penyakit, sakit. Maka diantaranya ini ada hadis mengatakan seperti itu. Maka antum mau nutup pintu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nutup jendela, baca Bismillah. Mungkin maling bisa masuk karena ketika nutup pintu orang baca Bismillah. Nutup jendela tak pakai Bismillah. Bahkan gelas yang begini tidak ditutup dengan baca Bismillah. Padahal dengan ucapan kata Rasulullah, walaupun dengan ranting kau tutupkan dengan bacaan basmalah, maka jin tidak akan mampu menyentuh itu. Berarti ketika ada jin atau setan masuk ke dalam ini gelas yang terbuka, walaupun nggak ada isinya, tapi kalau terbuka, ina kata dalam hadis al-ina, itu kalau terbuka maka Allah akan turunkan azabnya di situ. Maka malam hari sebelum tidur semuanya harus tengkurap. Kalau nggak tengkurap ditutup semua. Minimal sendok buat nutup begini. Itu minimal seperti itu. Supaya apa? Kita terhindar dari penyakit. Mungkin sakit-sakit kita itu bukan karena kita nggak olahraga atau kita nggak pernah sedekah, bukan. Bisa jadi dalam hal tadi itu kita kurang teliti mau tidur.
Cukup kalau saya ngobrol tuh sampai jam 5 sore. Udah dinikmati ya. Ustazah yang itu ya Ustazah ya. Itu ya maksudnya. Kalau tasnya terbuka masuk. Jadi mohon maaf nih, lemari apa saja yang terbuka di malam hari tidak ditutup dengan bacaan basmalah. Antum buka lemari dan untuk lemari tidak baca bismillah, itu setan jin masuk ke dalam itu. Coba pakai baju ada jinnya. Jangan dikira kita pakai baju nggak pakai bismillah nggak ada jinnya. Jin itu langsung masuk. Dia ngomel dan sebagainya. Sampai Rasulullah di dalam riwayat Abu Daud At-Tirmidzi di dalam tafsir Ibnu Katsir bahasan tentang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kita tambah takon kayak alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu Rasulullah mengatakan jin atau disebut qarin itu memiliki belalai. Ketika seorang itu tidak ingat kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka hatinya dimakan oleh belalai. Tapi ketika ingat kepada Allah, maka hatinya dilepas. Itu dia berada di dalam hati sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Cukup aja dah, jangan dewa-dewa. Karena sih takon beres. Barangkali bak mandi, makanya kamar mandi bahasa tentang air itu tentang watas seribu ria itu bahasa tentang surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Bahasa tentang air. Gimana? Air itu Ustaz, sebelum jam 12 sampai jam 6 sore itu kondisinya dalam kondisi tidak baik untuk mandi, karena di saat itu dari terbenamnya matahari jin-jin itu berkeliaran. Maka orang dulu bilang itu kalau mau maghrib anak-anak jangan keluar, karena di situ disuruh menutup. Rasulullah itu dalam hadisnya itu tutuplah pintu-pintu rumahmu, jangan sampai anak-anakmu keluar pada saat matahari terbenam. Itu sholat maghrib. Tapi ajaklah mereka ke masjid. Itu hadisnya seperti itu. Dan diantaranya air itu dibahas di air itu sampai jam 12, dari jam terbenam matahari sampai jam 12 air itu terkena pengaruh namanya ain. Apa namanya? Ainul Jalut atau Ainul Yakut itu namanya. Itu ada seperti itu. Nah, itu bahasanya udah lama saya bacanya ya. Nah, kalau sudah di atas jam 12, jam 1 ke bawah, itu airnya sudah berubah kondisi. Maka kalau orang tahajud mandi malam hari, maka tubuhnya sehat. Itu di antara pembahasan masalah air. Silakan nanti dibuka buku-buku yang berkaitan itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Saya bahasanya ayat kursi ya, jangan lewat ya kursi. Sekarang mungkin orang tanya itu ayat pengusir jin dan setan itu pandangan orang-orang awam itu terhadap ayat kursi itu kebanyakan seperti itu, padahal lebih dari itu. Ya betul. Jadi kalau ayat kursi lebih dari itu, melebihi itu, bukan sekedar musir. Jadi teman-teman, ini kalau antum merasakan ini cerita dalam buku, namanya buku judulnya itu Ruqyah. Saya dulu bukunya tak bawa ke SD, terus dipinjam sama teman. Sampai hari ini saya lupa teman siapa yang pinjam, kembali saya nggak tahu.
Saking asiknya buku itu sebenarnya, mungkin saking asiknya. Saking asiknya. Ini cerita tentang ayat kursi yang berkaitan dengan bagaimana mengobati ya. Bagaimana mengobati. Jadi teman-teman kalau merasa badannya kurang enak, kalau di dalam teori ruqyah itu dibacakan ayat kursi tapi sambil ditepuk ayat kursi. Tapi kalau muntah saya nggak tanggung jawab ya. Karena muntah itu karena ada pengaruh jin yang mau keluar. Makanya ditepuk di tempat yang merasakan sakit. Itu diantara juga bisa mengobati. Seperti itu. Ini kalau dibahas Ustazah di tentang ayat kursi saja banyak sekali Ustazah. Banyak sekali. Ini tadi saya kasih pendolan. Nanti Bu Haji enak ini tertarik sekali beliau mau menyampaikan sebenarnya banyak itu. Baik, wallahu a'lam, saya cukupkan teman-teman, silakan dinikmati dulu. Mau dimakan di sini atau mau di rumah? Di rumah. Oh, di sini. Baik. Ludesnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.